Selamat sore semuanya. Halo Komai, halo Kak Remon. Makasih ya udah pada join. Jadi, halo Desi, halo Naila. Sebelum kita mulai, sambil nungguin Rizky-nya join, aku mau share dulu nih, kenapa aku ajak Rizky buat sharing sama kita semua sore ini. Nah, soalnya Rizky itu kan CEO-nya Attention Indonesia dan mereka sering adain kelas-kelas namanya Next Level Program. Dari awal aku selalu ikut kelasnya. Nah, setelah pelajaran-pelajarannya aku apply ke bisnis aku, itu ada hasilnya banget. Jadi, ilmu hari ini insya Allah ilmu yang sangat mahal dan semoga bisa bermanfaat di bisnis-bisnis kalian juga dan bisa meyakinkan teman-teman yang mau punya bisnis online. Jadi nggak ada alasan lagi kalau pandemi susah cari uang karena semua bisa online atau dari rumah aja. Kayaknya Kak Rizky udah bisa join nih. Ki, join nih gimana Ki? Udah join? Rizky-nya udah masuk nih. Rizky udah request to join belum? Halo. Oh, di sini. Halo Ki. Udah di approve. Kameranya malah kamera belakang. Halo Oke. Ki, apa kabar? Udah Hai. lumayan. Join. Kita nggak pakai latihan dulu Hai. nih, langsung aja ya. Apa? Nggak pakai latihan dulu nih, langsung aja. Langsung Suara gue lah. kedengeran nggak sih? Aman, aman, Suaranya aman. kedengeran. Aman, aman, Oke. aman. Tapi jujur, hari ini tuh judulnya mengerikan. Tadi beneran Ki, Eh, kelas-kelas di next level tuh pas gue terapin pelajarannya itu works sih. Dan gue harap teman-teman juga bisa dengar langsung nih dari yang suka adain kelasnya. ya, ya, ya. Kalau dari gue, hai semuanya. Salam kenal, gue Rizky. Mungkin waktu itu kan sebenarnya udah pernah live ya sama Bashira ya. Waktu itu ngebahasnya Iya. lebih ke banyaknya ke hook story offer. Itu eh, Itu materi bagus banget sebenarnya Hook Story Over. Itu pun juga bukan gua ngada-ngada gitu, tapi itu gue juga dapetnya dari Russell Brunson. Gue suka banget sama Russell Brunson. Itu juga gue tahu ya gara-gara CEO gue yang lama Mas Faisal. Itu jadi dia ngasih tahu gitu. Jadi ada webinar berbayar dia buat si Russell Brunson akhirnya ngasih ke gue dan akhirnya gue pelajarin tentang Hook Story Over itu dan senang banget bisa berbagi sama Bashira dan teman-teman tentang Hook Story Offer. Nah mungkin sekarang kita nggak ngebahas Hook Story Offer tapi mungkin agak sedikit menyinggung-nyinggung dikit kali ya Tapi terkait Hook Story Offer. tetap kepake stereover. Tetap kepake Oke. gitu. Gimana sih? Oke, gimana Li? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi ya banyak nih Mbak Syira. Kak, Apa gimana? pandemi atau apa semuanya itu serba online, terus aksesibilitas jadi lebih gampang. Hmm. Jadi gampang sih buka toko online, tapi jadi gampang nambah saingan juga ya teman-teman. Apa sih Ya. rahasianya supaya tetap laku, tetap bisa survive tokonya di masa-masa yang semua serba teknologi, serba digital, dan Hmm. serba online. Itu Hmm. rahasianya apa nih Ki? Kan gue Oke. belajar dari lo. Nggak, sebenarnya gue juga belajar dari orang banyak sih. Jadi kayak yang gue share ini tuh bukan bukan gue tahu sendiri gitu, enggak gitu. Jadi orang udah pernah ngejalanin ini dan akhirnya juga berhasil di gue gitu. Tapi mungkin kita harus tahu dulu lah gitu. Kayak sebenarnya behavior orang Indonesia nih sekarang gimana sih terhadap adaptasi digital gitu. Karena tuh sekarang Emang itu kalau misalkan kita lihat data, ini data suka banyak banyak banget yang ngambil dari data ini, termasuk Pak Helmi Yahya, termasuk banyak banget orang. Jadi ada namanya hot suite.
Hootsuite, Hootsuite. Nah, Hootsuite itu di tahun ah, Spellingnya gimana? spellingnya, aduh gue lupa lagi. Bentar, gue lupa banget lagi gimana ya. Gak apa-apa, Hootsuite ya. lanjut aja tuh. Hootsuite. Hot Suite. Oke. Ya. Terus? Nah, jadi dia itu di tahun 2002, jadi dia itu nge-gather data dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Surprisingly, kita berapa sih, masyarakat kita berapa sih? 270 Juta ya? juta, ya kan? Surprisingly, kita pengguna internet, user pengguna internet di Indonesia tuh udah 202 juta. Sedangkan kalau yang handphone, gede banget, gede banget. Kalau handphone itu ada 190 juta yang udah menggunakan internet, menggunakan handphone. Jadi ada pengguna internet secara general 202 juta, sedangkan pengguna handphone yang menggunakan internet tuh 190 juta. Nah, behavior ini berarti menandakan bahwa oh ternyata orang Indonesia tuh udah banyak ya yang beradaptasi gitu. Menggunakan internet maupun sosial media juga udah banyak. Rata-rata penggunaannya itu 9 jam per hari. Jadi Wah. iya, nah pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa bisa memanfaatkan internet ini bermanfaat atau menjadi produktif buat diri kita secara pribadi maupun bisnis kita. Nah, buat bisnis kita sebenarnya tuh lebih baik kita tahu dulu dengan platform-platformnya. Jadi terkadang setiap platform itu punya behavior user yang berbeda-beda. Dan setiap brand itu bisa aja cocok-cocokan terhadap platform tersebut. Jadi misalkan nih Li, buat Bashira, itu case-nya adalah lu cocok banget di Facebook misalkan. Sedangkan buat case gue, itu mungkin gue lebih cocok di Twitter. Nah sekarang kita harus tahu cara tahunya gimana ya, A/B testing, coba semua gitu. Nah tapi biasanya pengguna paling banyak itu untuk brand yang representatif brand itu lebih banyak di Instagram. Jadi kalau mau start bingung mau mulai di mana, mungkin ada baiknya kita start di Instagram dulu gitu. Nah di Instagram ini kita mainnya organik dulu aja gitu. Kayaknya gue pernah nge-state ini juga deh di live kita yang lama gitu. Gue bilang gini, kayak setiap pribadi, individu itu mempunyai lingkaran-lingkaran tertentu. Dari lingkaran pertama itu adalah lingkaran pribadi, lingkaran keluarga. Lingkaran kedua itu lingkaran let's say sahabat. Lingkaran ketiga itu misalkan teman. Nah, dari setiap lingkaran-lingkaran ini kita harus nailed it. Kita harus memenangkan hati setiap lingkaran ini. Jadi analoginya seperti kita melemparkan batu yang menjadi gelombang air yang akhirnya terus-terus melebar secara organik. Nah, ini tuh pun berlaku pada kita berjualan produk maupun jasa gitu. Jadi kita menangin dulu aja. Let's say kita punya follower 10. Ya kita menangin hati 10 orang itu. Caranya gimana? Nggak gampang. Sama gue pun juga masih belajar gitu. Mungkin itu nih, kalau rahasianya apa gitu. Rahasianya ya kita nailed it pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau gue boleh ringkas dikit nih yang tadi, kalau kita mau mulai usaha online, start, ya mungkin bisa start small dan start dari ring 1, ring 2 kita. Menangin hati orang sekitar kita dulu untuk yakin sama kita, yakin sama produk kita, dan bisa nggak sih mereka beli itu, baru kita coba apply di lingkaran yang lebih besar. Dan ke stranger, selanjutnya. Siapa tahu sampai ekspor, amin.
Betul betul. Itu gak gampang loh, Li. Menangin hati kayak yang gue suka banget. Gue waktu itu gue pernah ngobrol sama eh sorry ini disclaimer dikit ya tentang brand orang. Tapi gue lo tau Moon Chicken gak sih? Tahu yang kayak apa? Nah, Nasi terus atasnya ayam ayam-ayam gitu, ada ya yang ayam chicken wings Korea, gitu. ayam Iya, Korea. Ini cara paling ideal tentang produk ya. Jadi eh Moon Chicken itu kan grupnya Hungry nih sebenarnya. Gue waktu itu ngobrol sama CEO-nya. Dia dia itu nge-research produknya itu dia let's say dia ngasih ke 100 orang nih. Ke 100 orang. Kalau misalkan jadi di blind testing gitu, Li. Jadi misalnya ini case-nya mungkin khususnya ke mungkin bisa juga buat baju ya, tapi ya ini teman-teman artikan sendiri lah. Let's say gini. Jadi dia kasih makanan satu ayam gitu. Ayam itu dia kasih ke 100 orang sama beberapa brand lain tanpa dikasih lihat ini brand dari mana, ayam B dari mana, ayam C dari mana. Nah, dia suruh si customernya ini untuk nyoba. Dan kalau misalkan produk Moon Chicken itu belum paling enak, dia nggak akan berani ngeluarin produk itu. Nah, ini tuh jadi kayak dia butuh untuk ngebuat ini cara paling ideal ya. Tapi cara paling ideal ini kan butuh cost gitu. Kalau misalkan benar sih nggak produk mau, buat iya kompetitor kalau tadi kan. iya kalau nggak mau pakai cara ini juga nggak apa-apa gitu. Tapi menurut gue nih si Moncikan ini akhirnya berhasil membuat sebuah produk dengan validasi terhadap ke calon customernya gitu. Akhirnya terbukti bahwa produknya dia itu emang enak banget. Dan manis banget sih, dan itu juga sering dengar teman-teman gue, dan dia bikin itu praktis, udah enak, praktis. Kayak dia resepnya yang works bukan produknya doang deh, mungkin resep packaging atau uh, delivery ke orangnya juga mudah didapetin. Itu Gitu. dan sampai apa ya, ada di pikiran bingung makan siang apa nih, mau chicken deh gitu. Iya, benar. Nah, Itu Ki, hmm. cara-cara buat menangin orang-orang tadi, circle kita, bahkan yang bisa ring satu, ring dua, bahkan stranger, ada triknya nggak sih buat menangin hati orang tuh gimana sampai yakin sama produk kita? Setelah kita udah, tapi kita udah yakin ya produk kita bagus, enak, udah divalidasi, tapi tuh gimana supaya orang akhirnya jadi beli? Hmm. eh, Produk tuh udah pasti, mereka. produk tuh udah pasti jujur, harus jujur lah. Iya, Pasti produk produk tuh harus udah harus jujur. jujur. Ini gue kalimat gue ambil dari Michael Krisyanto. Dia salah satu founder Itlah. Dia bilang gini, di saat produk jujur, brandinglah tempat kita berbohong. Itu bener banget, bener banget. Jadi ada cerita nih, ini menarik nih. Ini gue baca Apa? buku dari Pak Mardigu nih ya, Mardigu Wow. Dia bilang gini, jadi ada salah satu cerita di Afrika Selatan di tahun 1870 itu jadi ada 6 orang namanya The Beer Brothers. Nah, The Beer Brothers ini itu menemukan berlian, Lik. Dia menemukan berlian di Afrika Selatan. Coba kita visualisasikan, anggaplah di saat itu berlian itu belum ada yang jual. Nah, yang dilakukan oleh The Beer ini untuk dia bisa menjual berlian ini, dia menggunakan atas nama cinta. Jadi dia membranding berlian ini itu atas nama cinta. Jadi once produk itu jujur, branding itulah yang memperkuat dan meningkatkan value dari sebuah produk. Jadi mau di sosial media itu, kita itu yang paling akan ngena banget sebenarnya ya dari branding gitu. Jadi yang pasti pertama produk lah, atau kalau kita punya services, pasti kan services kita tuh udah paling oke, perfeksionis, yang pokoknya yang membuat orang tuh senang lah gitu. Nah, Ini ada produk itu harus jujur, branding itu tempat kita berbohong. Nah, maksudnya ini ada yang nanya, maksudnya gimana? Maksudnya ya itu gitu. Dengan branding itu dapat meningkatkan value kita. Branding itu harus dipikirkan secara detail. Gitu. Branding itu harus bagus banget, mendapatkan atensi dari orang.
gitu. Itu mungkin maksudnya kayak gitulah. Hmm, I see. Tapi itu yang keluhannya adalah yang banyak tanya produknya tuh udah bagus banget, bahkan reseller-reseller Bashira juga gitu. Ya gue pasti produce yang bagus dong ya buat reseller. Hmm. Terus dan beberapa teman-teman lain yang punya produk sendiri pun yang bikin di rumah atau ngambil dari mana, tapi mereka udah pilih yang bagus, udah belajar branding, udah bilangnya sih udah belajar branding, udah belajar cara jualan, tetap penjualannya gitu-gitu aja. Iya ada sih yang beli, tapi seminggu paling satu, dua. Tapi kan pengen Hmm. lebih ya. Masa bulan depan Hmm. tetap segitu omsetnya, pengen nambahin omset. Itu tuh gimana ya cara dapetin customernya sih? Hmm. Oke. Kalau kemarin gue cobain itu, eh ya pertama kan kita harus tarik traffic kan. Terus abis orang-orang pada datang ke kita, ke all shop kita, nanya-nanya, ada yang nggak jadi deh mbak, atau enggak ada yang jadi. Nah, gimana naikin angkanya yang jadi beli? Dan Hmm. pertama, gimana dulu caranya ngundang orang tuh datang ke kita, pengen nanya dulu sama kita deh gitu. Baru kedua, Hmm. gimana caranya orang akhirnya ya udah jadi persis sama kita jadi dapat duit nih gitu. Ya, nggak semua orang adalah market kita, itu yang harus kita tahu lah. Nah, pernah pernah dengar istilah sales funneling ya? Sales Apa? funneling, sales Sales funnel. funnel. Hmm? Sales funnel tuh bentuknya macam-macam ya. Journey orang, alur penjualan orang itu berbeda-beda. Nah, gue kasih contoh alur penjualan dari case-nya attention gitu. Hmm? Sales funneling itu tuh sebenarnya kayak corong. Jadi ini banyak yang udah tahu. Hmm? Sorry, Gue coba gambarin juga. ya. Nah, kayak Uh, corong. ya, jadi agak kayak corong gitu. Di paling atas itu volumenya itu yang paling gede, paling buletannya paling besar. Apa tuh? Nah, di tahap ini adalah tahap awareness. Nah, di tahap awareness ini, itu kita ngapain sih? Kita itu biasanya bikin konten. Kalau Hmm. di attention kita bikin konten. Jadi kita banyakin konten. Konten yang engaging, konten yang copywriting yang bagus. Pokoknya semua kontennya yang benar-benar bisa membuat orang tuh aware terhadap brand atau produk atau jasa kita. Nah, Hmm. di tahap berikutnya, semakin ke bawah, corong itu kan semakin sempit kan ke bawah. Nah, di tahap berikutnya itu lebih ke ngebuat orang interest sama kita. Caranya seperti apa? Dengan biasanya kalau di gua nih, biasanya gue menggunakan ads. Jadi lingkaran ini atau crowd-nya ini semakin spesifik. Jadi kalau ads itu kan ada kita nargetin interest kayak orang ini kalau misalkan kita jualnya let's say Bashira hijab ya kita bisa targetinnya orang-orang yang pakai baju hijab terus kemudian wanita terus kemudian ya umurnya terus habis itu daerahnya juga bisa kita targetin gitu mau satu Indonesia juga bisa gitu. Kemudian kita larinya iklan ini kemana? Ke website kita. Semakin spesifik nih. Oh orang ternyata udah akhirnya orang apa mau ya datang ke website kita. Kita kasih lagi penawaran dengan hook story offer yang pernah gue bahas. Jadi setiap konten, setiap landing page, setiap hal apapun untuk kita berjualan itu esensinya adalah hook story offer. Nah, let's say di landing page itu udah ada hook story offer ini, kemudian kita di akhirnya itu kasih form order. Orang yang ngisi form ini, berarti kan semakin spesifik dong, ya kan? Nah, orang yang udah ngisi form ini, akhirnya kita follow up untuk mereka melakukan pembayaran atau mereka melakukan kita menjelaskan lebih jelas lagi tentang produk atau jasa kita. Nah, misalkan nggak dijawab, di tahap terakhir adalah retention. Retention ini adalah tahap kita untuk nge-follow up. Psikologinya, orang itu akan membeli
itu saat terjadi 5 kali follow up. Baik kita ngelihat iklan itu follow up pertama, atau kita ngasih tahu produk kita itu follow up kedua, dia ngelihat landing page itu adalah follow up keempat, kita telepon itu follow up kelima, dan mungkin baru di follow up kelima orang baru mau beli. Nah, di saat orang udah masukin data ini tuh harus dimanfaatkan untuk di follow up gitu. Kebanyakan 44% orang itu menyerah saat terjadi satu kali follow up gitu. Ditolak Nah, customer langsung nyerah gitu aja. apa? Iya, ditolak sama customer langsung nyerah. Iya, jangan nyerah gitu. Emang sih, emang kayak gak enak ya ditolak ya, atau biasanya nggak dibalas gitu. Tapi follow up ini harus terjadi gitu, harus terjadi sampai 5 kali kalau bisa gitu. Nah, ini yang dinamakan apa Li? Follow up-nya 5 kali, caranya beda-beda ya. Tadi ada Yes, betul. So, kayak case-nya case-nya adalah dengan makanan gitu. Makanan ini kan biasanya jarang iklan di Facebook gitu. Mungkin dia lebih banyak kan melalui GoFood. Nah, jadi dia nggak usah pakai website nih, gitu. Atau mungkin Tokopedia, atau mungkin marketplace lain lah gitu. Nah, ini kan jadi alur penjualannya dari konten ke marketplace gitu. Ya mungkin ads-nya ini menggunakan influencer. Nah, yang perlu kita ketahui adalah formula ini, alur penjualan ini yang harus kita tahu. Alur penjualan brand atau produk gue tuh yang mana ya, yang cocok gitu. Sedangkan kalau di case-nya gue itu lebih cocok dengan apa yang udah gue jelasin, dengan gue bikin website gue sendiri. Gitu, Li. Nah, kalau Bashira tuh lebih cocok orang datang ke Instagram, terus nge-DM, sama klik link video. Nah, itu tuh ya, jadi gue ngitungnya traffic datang tuh pas orang nge-DM, sama komen-komen di Instagram, sama ngeklik link video masuk ke WhatsApp gue. Nah, di situ kan ada yang tanya-tanya tuh. Nah, dari situ ya rate-nya waktu dulu so-so lah, yang datang rame, tapi kok yang akhirnya jadi beli nggak sebanyak itu ya gitu. Nah, dari situ apa nih caranya ya, pas gue ikut kelas lo yang copywriting yang terakhir tuh, kedua terakhir kalau nggak salah, oh iya kayaknya cara gue ngomong sama customer ya, cara adminnya ngomong sama customer juga dibenerin. Copywriting tuh berlaku dari awal ngonten sampai akhirnya mau closingnya nggak Ki? Nah, kalau gue boleh nih, yang tadi kayak gini nggak sih? Betul, betul. Nah, itu corong itu. Ini funneling nih. Maaf ya, Kameranya kebalik ya? Oh, kebalik ya? Iya, soalnya kita pakai kamera depan gak sih? Oh iya benar. Yang paling atas itu awareness. Jadi kita narik awarenessnya pakai konten ya Ki. Betul. Nah, Ini konten yang banget. pas udah ketahuan siapa sih yang interest sama kita lempar ads, sama kita kasih barang ke influencer buat makin yakinin orang. Terus terakhir Betul. ada yang udah datang ke online shop kita, bisa website. Kalau Attention Indonesia pakai website, kalau Bashira landing page di link Instagram, atau marketplace, atau di GoFood atau GrabFood dan lain-lain. Terakhir, untuk memastikan terjadinya sales, ada follow up atau bisa Betul. dibilang teknik closing ya Ki ya. Betul, betul. Nah, berarti kalau gue boleh ringkas nih, ada 3 nggak sih yang paling penting? Konten, terus ngeyakinin orang, terakhir itu teknik closing. Nah, Betul. gimana kita bahas satu-satu dari 3 tadi? Boleh nggak Ki? Boleh, boleh, boleh. Boleh banget. Jadi, yang pertama, konten. Konten apa sih? Jenis-jenis konten tuh ada apa aja sih yang bisa narik orang supaya interest sama kita dulu? Oke. Dan boleh kasih konten apa yang efektif, dan apa sih konten apa yang gagal, entah pengalaman lo atau orang lain? Sumpah, Li, menurut gua sekarang itu tuh udah random banget ya. Maksudnya kita harus tahu dulu nih arah sosial media masing-masing gitu ya. Kayak Instagram sekarang. Instagram nih kan, Instagram itu kan sekarang lagi kayak, aduh crowd gue keambil nih sama TikTok misalnya gitu kan. Nah, akhirnya
Adam Mosseri, head of Instagram, itu tuh bilang, gue tuh kayaknya Instagram mau fokus ke creators, video, messaging, sama shopping deh, katanya dia gitu kan. Nah, kalau mungkin case-nya kalau dulu belum ada Reels, gue bisa bilang, oh konten yang bagus itu adalah eh, konten yang bisa ngeliatin produk kita, yang bisa nunjukin benefit kita dengan poster dan apa segala macam gitu. Sekarang ini Instagram tuh udah larinya ke creators dan video gitu. Jadi konten itu lebih banyak ke video. Sedangkan gue sendiri pun, gue tuh baru banget mau ningkatin apa ya, uh, personal branding gue gitu. Dan gue tuh masih agak, aduh gue malu lagi gitu. Gue tuh masih ada agak-agak yang masih ada yang kayak gitunya gitu. Jadi konten itu menurut gue paling bagus dari, walaupun bentuknya bermacam-macam, yang penting adalah engaging. Jadi maupun kita let's say punya followers gitu ya, followers mau puluhan ribu, mau ratusan ribu, tapi kita engagementnya jelek banget nih, engagement rate-nya jelek. Gue lebih pilih gue punya 100 followers, tapi 100-100-nya ke engage sama gue mending kayak gitu, sumpah. Jadi Gitu. Jadi bisa dibilang konten yang berhasil tuh yang berhasil bikin engagement sosmed kita jadi tinggi ya, entah dari komen atau like, share, save, share. betul. Jadi lebih baik sih emang konten-konten yang engaging lah pokoknya. Dan itu menurut gue, karena mau platform apapun, mau Twitter, mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube, intinya tuh ujung-ujungnya ngebuat orang tuh engaging, yang ngebuat orang tuh mau komen, yang ngebuat orang tuh pengen nge-like, yang ngebuat orang tuh pengen ngata-ngatain. Ya, bad publicity is publicity also kan. Jadi kayak apapun yang membuat itu, hal itu engage lah. Jadi boleh dibilang kalau bisa sih soft selling ya. Kalau ini sih Naila Zerfa bilang kalau bisa berarti soft sell ya. Karena kalau hard sell orang bisa dikasih produk nih, gue kan mau kena gitu ya, sama hijab gitu, mau kena terus orang lama-lama malas komen nggak sih Ki? Tapi terakhir kalau misalnya kita kasih konten edukasi atau apa, mereka tuh lebih banyak komen dan gue lihat insight-nya sih lebih bagus. Jadi lebih banyak yang datang juga ke Instagram, follower juga lebih gampang naik. Gitu nggak sih Ki? Iya, intinya kalau kita mau berjualan, balik lagi kayak yang gue bilang gitu. Kalau yang paling penting adalah hook story offer itu gitu. Jujur, hook story offer tuh membuat gue tuh banyak banget bisa berjualan. Nih misalnya nih ya, hook story offer tuh bisa ke kita bikin konten di poster, kita bisa bikin video, kita bisa bikin, bahkan kalau misalkan gue mau nawarin pulpen verbal, gue bisa gini nih, hook story offer. Ini hook ya misalnya. Misalkan anggaplah gue udah ketemu di market yang tepat ya. Karena kan sebelum kita ketemu market yang tepat, kita harus tanya orangnya dulu dong. Lo suka pulpen nggak? Kalau dia ternyata sukanya pensil, ya ngapain gue jual ke orang yang suka, ngapain gue jual pulpen ke orang yang suka pensil gitu kan? Let's say kita udah ketemu sama market yang suka pulpen gitu ya. Gue datang nih, Lia, tahu nggak? Ini pulpen, ini adalah pulpen yang digunakan oleh artis-artis di seluruh dunia. Bahkan artis-artis Hollywood pun itu menggunakan brand pulpen gue. Nah, itu namanya hook. Itu yang ngebuat si orang-orang market yang suka pulpen ini. Oh iya gitu. Gue jadi lebih interest gitu ya. Kayak oh ya. Iya. Jadi kita mendapatkan atensi. Kita kayak orang-orang yang suka pulpen ini tuh jadi mendapatkan atensi terhadap omongan kita gitu. Kemudian orang-orang yang udah mendapatkan atensi ini kita perkuat dengan story. Lo tahu nggak, pulpen ini itu tuh dibuatnya di tahun segini dengan pabrik yang gini. Ini tintanya pakai tinta ini. Itu story. Dengan kita menceritakan backgroundnya, kita menceritakan tentang latar belakangnya kita, kenapa kita buat brand ini. Dan terakhirnya adalah offering. Gitu. Offer yang akhirnya kita
uh, perkuat dengan call to action. Uh, Nih ya, lu bisa beli dengan lu WhatsApp gue, atau lu ke website gue, atau lu ke marketplace kemanapun, atau bahkan kalau misalkan kontennya nggak jualan, ada call to actionnya, like ya, komen ya, gitu. Nah itu adalah hook story offer yang mungkin teman-teman di sini yang belum nonton bisa nonton di live IG-nya Bashira yang dimana gue juga udah ngobrolin tentang hook story offer ini lebih detail gitu. Itu case untuk jualan. Kalau misalkan case-nya hard selling, soft selling, atau whatever it is gitu. Berarti itu dari segi konten, kita harus konten tuh yang suka dulu nih sama produknya gitu kan, bikin mereka lebih tertarik lagi. Yang kedua, kita harus bikin story-nya. Nah, Ki, yang kedua nih, bikin story tuh caranya gimana sih supaya orang tuh lebih makin yakin sama produk kita? Tadi kan kayak gue, oh iya gue suka pulpen, pulpennya biasa dipakai sama artis-artis Hollywood. Tapi lo kepikiran kan, ini dibikin tahun berapa, tintanya gimana, gimana caranya kita bikin produk kita yang biasa aja mungkin atau banyak yang jual juga, tapi berstory juga. Misalnya di fashion muslim gitu, baju atau enggak ya atau makanan atau apapun yang teman-teman di sini punya bisnisnya, gimana sih cara menciptakan story yang menarik? Story Atau yang bisa menarik. dibilang writing yang keren atau apa? Hmm, Story yang menarik ya. uh, Kalau story yang menarik, sebenarnya itu semua A/B testing sih. Jadi kayak Oke, kita bisa tuh kita tuh sulit banget menentukan oke, ini works, ini paling works. Itu tuh nggak pernah ada rumusan yang pasti berhasil, tuh nggak ada gitu. Jadi yang perlu kita lakukan ya kita bikin konten sebanyak-banyak. Kayak kalau kita mau bikin menunjukkan benefit yang let's say ada 10 benefit, kita perkuat di benefit pertama dulu. Benefit pertama nggak kuat ya kita ceritain yang kedua, kita ceritain ketiga, ceritain sampai 10. Kalau kalau misalkan mau dikombinasi, misalkan 2, 4, benefit 7 gitu. Ya itu yang harus kita coba. Kita harus apa ya, A/B testing gitu. Kita harus ngetes konten-konten kita untuk menunjukkan ke apa sih manfaat produk kita gitu. Karena variabelnya banyak banget gitu. Nggak bisa gue jelasin kayak caranya gini gitu. Kayaknya gue bohong deh kalau gue bisa ngasih tahu ini paling berhasil loh gitu. Kayaknya kita gue nggak coba-coba. berani sih ngasih tahu apa. Iya, kita coba-coba terus aja sampai uh, orang emang jadi tertarik, karena emang interestnya orang beda-beda banget ya. Mungkin gue tertarik tadi karena bolpennya tintanya dibikin tahun berapa gitu. Mungkin orang lain nggak penting tintanya, bagi gue yang penting model pulpennya cantik atau apa, bener-bener Betul. lain-lain. Nah, terakhir kalau kita udah bikin orang yang nyangkut sama story-nya, gimana sih ngeyakinin offernya biar terjadi sales, biar dia jadi bayar gitu? Atau bisa dibilang teknik closing tuh gimana, apa sih yang harus diperhatiin dari teknik closing, atau ada nggak cara untuk meyakinin orang untuk jadi beli? Yang gue Hmm. pelajarin dari kelas-kelas lo selama ini sih, yang gue coba terapin ya, yang harus kita bisa jawab itu ada 3 di teknik closing. Kenapa harus beli produk kita? Contohnya kalau pulpennya Rizky tadi, gue suka pulpen dan gue butuh pulpen buat nulis gitu. Yang kedua, kenapa belinya harus di Rizky? Padahal jual pulpen banyak, di Gramedia juga banyak gitu kan. Terus soal Rizky bilang, ya ini merek yang dipakai artis-artis Hollywood, jadi udah meyakinkan, lo nggak perlu coba-coba lagi. Atau uh, ya tadi dari story tadi ya, tintanya kapan, modelnya Desil suka. Nah terus terakhir, uh, kenapa harus beli sekarang? Jadi cipta urgency supaya orang tuh akhirnya jadi beli sekarang. Nah, cara-cara buat 3 tahapan tadi biar works tuh ada nggak, Ki? Misalnya urgensinya tuh diskon sekarang doang, atau enggak 3 hari doang nih, atau midnight sale. Kalau midnight sale kita mesti beli nggak sih? Padahal besok barangnya juga tetap sale gitu. Nah, ada masukan nggak nih, Ki? Yang penting pasti kalau bikin konten ada call to action-nya. Let's say kita bikin konten ngebahas tentang baju kita yang warna apa, misalnya yang warna pink gitu ya. Misalnya kita lagi mau ngeluarin warna pink, kita jelasin produknya, di ujung-ujungnya di akhir karosel kan biasanya kita bikin konten tuh yang slide gitu kan, karosel.
di paling akhir, konten paling akhir tuh kita kasih call to action. Dan setiap call to action ini dilakukan berkali-kali. Jadi membuat orang tuh jadi terfollow up terus yang akhirnya lama-lama membuat orang tuh jadi pengen ngebeli gitu. Kayak apa ya? Contoh nih, contoh gue tuh suka banget nonton Mardigu Wowi di YouTube gitu. Bosman. Pasti ada beberapa orang tuh yang nonton juga deh di YouTube. Nah, di saat gue lagi nonton ini kan dia suka ngeliatin kayak tiba-tiba ada running text, tiba-tiba ada apa tentang kelas-kelas CEO Mastermind-nya dia gitu kan. Gue tuh dulu cuma ngeliatin apa ya CEO Mastermind, oh CEO Mastermind ini. Dan itu sekali tuh, 2 kali gue lihat di Instagram, ngeliat postingannya dia. Keberapa kali gue lihat di YouTube lagi, keempat kali gue YouTube lagi. Akhirnya pas kelima, di saat gue emang lagi butuh, tiba-tiba muncul nih di iklan Instagram. Wah, anjir, dia bikin iklan lagi tentang CEO Mastermind. Mau klik gitu. Pas gue diklik, akhirnya akhirnya kepincut. Akhirnya ngebuat gue jadi, oh iya. Terus landing page-nya tuh dia ngejelasinnya tuh pakai hook story offer banget deh, kayak ngebuat gue, oke, nih sampai gue yakin banget nih digital marketernya nih pasti banyak ngambil reference dari dengan dari hook story offer juga lah dari Russell Brunson atau beberapa landing page yang ada di Indonesia gitu. Karena dari penyusunannya dari halaman pertama gue scroll ke bawah sampai benefitnya, sampai dia ngejelasin masalahnya, habis itu harganya berapa, dia kasih harga coret apa segala macam, itu sampai ngebuat gue oke, gue harus beli sekarang. berapa juta deh gitu. Kayak ya, tapi itu karena call to action itu tidak dibangun hanya satu kali. Psikologi yang dia mencoba, CEO Mastermind ini atau Mardigu ini mencoba untuk memfollow up orang-orang itu berkali-kali, sehingga di saat gue lagi butuh akhirnya hati gue kepanggil gitu. Itu sih mungkin itu, Li. Sisanya hook story offer deh, pokoknya nonton aja deh di live IG yang udah pernah kita obrolin. Iya, karena jualan tuh udah itu doang menurut gua. Teknik offering ini juga jadi ujung tombak ya, setelah kita ramai narik traffic ya, si teknik offer ini ya entah tadi harga coret, follow up berkali-kali, ada cara macam-macam lainnya yang bisa dipelajarin, dan ya itulah yang paling penting bisa bikin akhirnya orang beli atau enggak produk kita. Nih ada yang nanya nih, Desi Ayu Puspita, Kak, sampai titik apa kita harus follow up agar terjadi pembelian? Gimana caranya follow up biar nggak terlihat annoying? Dan kapan waktunya kita menarik diri? Karena step ini kan sangat penting. Pokoknya di saat orang masih nanya-nanya, itu berarti dia udah, pokoknya semakin orang banyak ngomong itu berarti semakin kita bisa nge-follow up. Semakin dia nggak bales, semakin dia atau dia memberikan statement yang udah pasti, yang kayak nggak, gue nggak mau gitu ya, itu baru kita berhenti. Tapi di saat orang tuh masih bertanya, Kak, ini cara ordernya gimana, bahan bajunya pakai apa, terus misalkan pokoknya masih banyak pertanyaan, itu berarti masih bisa kita follow up. Dan gunakanlah banyak, kita juga harus tanya gitu, karena alasan orang membeli itu tuh 80% karena emosi, karena kayak gue fear of missing out, gue takut karena gue lagi butuh banget pokoknya itu 80% tuh orang karena emosi lah gitu. Jadi ya di terakhir tadi kita juga bisa manfaatin emosi calon pelanggan kita ya. Berarti di situ customer relation atau cara ngomong yang benar sama customer itu juga nggak kalah pentingnya ya buat menangin hati customer. Betul. Terus kita sambil mulai jawab pertanyaan, oke nggak Niki? Oke. Tadi terkait engagement ya, sebenarnya gue mau ngejelasin sesuatu sih terkait engagement. Tadi gue belum jelasin. Ada di kelas
copywriting yang gue buat waktu itu, mungkin lu datang juga ya Li ya. Itu Dong, iya sama itu Bapak ID. iya James Jan Markus itu gue bilang sadis banget sih. Menurut gue ilmunya dia tuh banyak orang yang bermanfaat banget loh, sampai ada orang ya peserta yang nonton sampai sekarang tuh dia megang 3 akun itu, uh, engagement rate-nya naik 30% gara-gara strategi Dragons Formula. Oh, oke. Terus, Itu ada yang tahu James Jan Marcus gak sih? Itu bapak-bapak ID nih buat teman-teman yang di rumah. siapa yang follow Bapak-Bapak ID? Iya banyak, bahkan kakak gue yang cewek aja nge-follow bapak-bapak ID. Lucu banget ini ya. Iya itu dia bikin jadi dia ceritanya gini. Mungkin dia berangkat dari riset dulu ya. Jadi dia itu pertama menganalisa market intelligence lah namanya. Dia melakukan market intelligence melalui followers di Instagram. Jadi dia ngelihat dari followersnya gitu, dia riset demografiknya, terus dia lihat transaksionalnya, dia psychographic sama behavior, sama dia lakukan analisa si followers ini melalui feed, melalui story, melalui reels, IGTV, apapun yang akhirnya membuat si James ini dapat menganalisa pasarnya. Jadi dia udah tahu nih pasarnya. Kemudian dia sesuaikan cara dia berkomunikasi dengan pasarnya, yaitu dengan Dragons Formula itu. Apa sih Dragons Formula? Dragons Formula tuh diawali dari D. D itu dialog. Dialog itu tuh kalau katanya James harus perbanyak question box, kasih tanya pendapat, voting, dan apapun yang mengengage. Jadi itu D itu dialog. Kemudian R itu relevant. Relevant ini punya keterkaitan yang kuat. Waktu itu James tuh ngasih contohnya misalnya Flip ID. Flip ID itu dia ngasih lihat kayak misalkan Flip ini kan ngebahas tentang finance gitu ya. Nah followersnya ini kan berarti orang-orang yang suka dengan permasalahan berhubungan dengan finance gitu. Yes. Nah, waktu itu dia pernah bikin konten terkait hutang. Pernah nggak lu diutangin gitu? Kalau lu pernah diutangin, ini loh caranya untuk lu bisa minta hutangnya secara baik-baik. Followersnya akhirnya merasa itu relevan. Oh, gue mau ningkatin, gue mau ngefollow atau mau engage sama akun ini karena gue punya keterkaitan banget nih sama akun ini. Nah itu relevan R. Kemudian A, authentic. Authentic ini tuh DNA yang kuat dalam brand. Stay true, stay honest gitu, jujur lah gitu. Nah ini kan berarti prosesnya ini dipikirkan dari proses branding lagi dari awal. Branding kita itu kan harus detail tuh, kayak yang tadi gue omongin di awal. Branding tuh harus detail, harus semuanya harus benar-benar yang dipikirkan, filosofinya apa ya, ini apa. Nah itu yang menunjukkan DNA brand kita dan akhirnya otentiknya keluar banget gitu. Kayak contoh importir gitu ya. Importir itu semua warna, importir.org itu kan perusahaan gue lama, dia tuh selalu warna kuning. Semua anak perusahaannya warna kuning gitu. Jadi supaya memperlihatkan DNA dari importir.org ini gitu. Kenapa dia pilih warna kuning? Karena kuning itu adalah warna yang pertama kali dilihat oleh manusia gitu. Nah, itu sekilas tentang otentik gitu ya. Kemudian give value. Give value itu G itu ngasih edukasi, ngasih semangat, ngasih hiburan, ngasih tips dan trik. Terus yang ngebuat customer tuh feel good tentang diri mereka sendiri gitu kalau kata James. Nah, abis G, opinion. Kita juga harus berdiri pada apa yang kita percaya. Kita harus punya standpoint-nya. Apa yang kita ingin sampaikan. Let's say, case-nya tuh misalnya contoh kemarin Ikoi-Ikoi. Ada beberapa orang yang mendukung campaign Ikoi-Ikoi ini karena menurut dia ini sama saja dengan berbagi. Tapi buat gua misalkan atau buat brand buat gua lah gitu misalnya.
Iko-iko ini sama aja memperkuat mental ngemis gitu. Jadi kita harus punya opininya dan harus berani untuk menyampaikan opini kita gitu dengan cara sehalus mungkin. Kemudian niche ini adalah tidak semua orang adalah market kita, jadi kita berbicaranya sesuai dengan segmentasi pasar yang udah kita lakukan analisanya. Kemudian sales itu kita harus tunjukin benefitnya apa sih beli produk kita, gimana sih cara belinya, gimana sih cara pemakaiannya, mau beli di mana sih gitu. Nah itu harus dilihatin. Nah itulah jadi lengkap tuh Dragons formula: dialogue, relevant, authentic, give value, opinion, niche, dan sales gitu. Teman-teman, kalau misalnya tadi kelewat, jadi yang pertama kalau gue boleh ringkas ya, market intelligence itu tuh kita ngeriset follower kita kepada sukanya ngapain, nge-like-nya apa, behavior-nya apa, mereka tuh suka ngeposting apa sih di Instagram mereka. Jadi nanti kita tahu komunikasi apa yang kita gunain sama follower kita supaya mereka tuh seneng. Baru gunain Dragons ini. Yang pertama ada dialog, berdialog lah sama customer di Instagram kita. Yang kedua, posting yang relate-relate biar mereka ngerasa senasib atau sepemikiran. Kan kalau kita punya temen yang sepemikiran, pengen temenan kan. Kalau enggak kayak malas ngobrol sama lo, gue dicela atau apa gitu. Nah, terus otentik. Brand DNA kita, nggak apa-apa Ki. Brand DNA kita harus dipertahanin, entah dari warna, entah dari apapun lah brandingnya. Terus give value, edukasi, terus bikin follower kita feel good atas dirinya dari apa yang kita tulis. Nah, terus opini. Kita harus punya standpoint, nggak selalu ikut-ikutan atau bergerak sana, bergerak sini. Pendapat kita tuh apa yang benar menurut kita tetap dibawa di konten-konten kita. Terus niche, karena nggak semua orang ya target market kita. Jadi sesuaiin aja cara ngomong kita atau cara kita ngonten sama segmen pasarnya itu. Misal senengnya yang bahasa-bahasa alay, atau senengnya yang ngelawak-ngelawak terus, atau senengnya yang serius-serius. Kayak tadi kan kalau misalnya Flip ID itu mungkin seneng, kalau orang-orang keuangan lebih seneng pakai bahasa-bahasa keuangan atau ngebahas yang lebih serius kali ya daripada bapak-bapak ID gitu. Nah, kalau terakhirnya sales. Jadi gimana cara orang beli produk kita dan dibuat semudah mungkin biar akhirnya jadi beli. Ini nggak sih? Betul betul. Jadi Dragons Formula itu adalah acuan kita untuk bikin konten ya. Jadi ada lagi sebenarnya satu lagi kalau gue tuh belajar ini dulu di importir. Jadi riding the wave strategy. Ini mungkin banyak yang udah tahu kali ya. Iya, Gimana jadi teman-teman? riding the wave sudah tahu belum? Iya, riding the wave tuh kita mengikuti ombak pembicaraan masyarakat gitu. Jadi kayak misalkan kemarin Olimpiade, ya kita ikutin konten-konten tentang Olimpiade untuk kita nge-engage. Emang pada awalnya belum tentu kita bisa langsung dapat engagement yang tinggi, tapi ini adalah salah satu tips untuk ngebuat konten kita tuh bisa dapetin engagement yang tinggi. Apalagi kalau misalkan kita bisa nganalisa hal yang besar yang terjadi yang belum dibahas sama orang-orang gitu. Benar. Jadi orang lebih wah ini paling up to date nih atau apapun lah. Jadi orang gue follow deh besok-besok bakal bahas yang lebih fresh nih daripada akun lainnya gitu ya. Nah Ki, Iya. semua yang kita lakuin tadi kan lo bilang ada pilihan platform ya, Facebook, Instagram, atau e-commerce atau apapun. Intinya jadi kita ngelakuin konten dan story offer tadi tuh harus di mana, yang suka pulpen tuh di mana, yang suka produk kita tuh orangnya di mana. Nah itu nentuinnya gimana sih Ki? Bakal panjang nggak sih obrolannya kalau dibahas sekarang atau? Ya itu jujur itu mungkin obrolan yang lain lagi ya. akan panjang banget itu. Ya tapi market research lah kayak kelas yang kemarin ya. betul. Tapi wah
market kalau gue ngobrol sama Patita ya. Patita sama siapa? Patita deh, dari Patita gitu. Kayak pertama kali aja gue ngajakin Patita jadi pembicara. Patita, FYI buat teman-teman, Patita itu adalah dosen ITB. Dia S2-nya di Belanda tentang online research market. Oh, Research itu banyak banget variabelnya, kayak wah gila. Gue jujur aja itu bukan line of my, maksudnya itu bukan my expertise sih. Gue nggak berani sih kalau misalkan gue harus ngejelasin tentang market research gitu. Tapi mungkin sedikit-sedikit gue bisa ngasih tahu lah. siap. Mau dikasih tahu sekarang apa next IG live nih Ki? Teman-teman Next lah, gimana? next aja kali Next ya. lagi tadi teman-teman pada ikut lagi ya. Ki, thank you banget loh Ki waktunya untuk sore ini. Ini banyak Ya banget yang dong. tanya dan belum Kok kejawab. di gua nggak muncul ya pertanyaannya? Di bawahnya nggak ada ya Ki ya? Oh, ada deng. Boleh boleh Li, boleh kalau ada yang mau nanya silakan. Kelihatan nggak Ki? Kelihatan. Lu pilih aja Li, lu sebutin soalnya di gua nih agak. Gue hadiah. Oke, sekarang kita mau pilih satu penanya terbaik menurut Rizky. Terus kita bakal kasih hadiah. Pilih aja Ki. Hmm. Hadiahnya apa Li? Hadiahnya produk Bashira dong. Gua juga deh, gua bantu ini apa kelas gratis. Wah, baik banget. Dapat kelas gratis dari Next Level. Asli, kelasnya benar-benar keren. Ayo, siapa yang mau tanya? Cepetan. Next gue ada kelas ini market research sama Cotton Ink sama Brodo itu fashion tuh kalau mau. Terus yang berikutnya itu gue ada kelas YouTube sama Cameo Project Martin Anugrah sama Mas Candi Suleman produser video klip. Gue udah daftar tuh yang market research. Nggak sabar nih. Yang itu gue pasti daftar juga. Ayo, itu Cewi Dilmi. Mau tanya aku mana pertanyaannya? Mana Itu tuh. pertanyaannya? Iya, Di gue tuh aku nggak aja. muncul gitu loh, Li. Oh, Nggak tahu gue kenapa. yang paling bawah Cewi. Ya udah deh, gue bantu pilih deh. Kak, nanti di save. Oke. Nih, siapa nih? Syari. Kalau konten udah, tapi masih belum ada like sama komen. Perbaikannya di mana? Pakai Dragon Formula tadi nggak sih, Ki? Iya. Jangan menyerah. Coba Jangan menyerah bikin konten. jangan menyerah bikin konten. Kalau ada Betul. apa-apa, mau tanya-tanya lagi, boleh lo DM ke Bashira, DM ke aku, @destilia. Boleh DM ke lo nggak, Ki? Boleh dong, kalau misalkan tadi yang nanya, misalkan ada yang nanya, silakan DM ke gue ya, biar gue kasih tiketnya nanti. Nah, yoi. Terus, eh gini deh, ini pertanyaannya gue rangkum aja dari semuanya. Kalau misalnya Dragon Formula tadi kan market intelligence, kalau followernya belum banyak, bisa riset dari situ juga ya. Dari mana ya Ki? Ambil sampel, jadi ini paling gampang ya. Ini cara yang gue tuh gue paling seneng banget dari Pak James itu adalah dia melakukan analisa market tuh yang paling simple menurut gue. Walaupun ini Hmm? tidak sepenuhnya bisa akurat gitu, tapi ini menurut gue salah satu hal yang cukup gitu. Di saat kita punya followers, kita ambil sampel kalau bisa update setiap 1 bulan gitu. Kalau misalkan mau, gue pun juga kadang nggak gue lakuin gitu. Kadang capek tahu ngeliatin feed sama Iya. story orang. Nah tapi caranya adalah dengan kita menggunakan judgmental. Judgmental ini emang gak enak kan. Jadi buat kamu yang suka ngejudge orang, ini adalah saatnya untuk kamu ngejudge orang untuk bisnis kamu gitu. Jadi ngejudge ngejudge-nya tuh kayak misalkan nih gue bisa tahu nih segmentasinya ternyata di followers gue dari misalkan dari 10.000 followers gitu ya, dari 10.000 followers gue ambil 300 sampel. Dari 300 sampel ini ternyata bisa kelihatan segmentasi pasar gue. Oh ternyata segmentasi brand gue adalah orang-orang yang kaya-kaya banget gitu. Sedangkan yang gue taruh harganya terlalu murah nih. Padahal segmentasi pasar gue itu adalah orang-orang yang mampu untuk beli untuk harga yang lebih mahal gitu. Nah, analisanya itu dengan kita
iya kita ngelihat followers ya, demografiknya, geografiknya, transaksionalnya, psikografiknya, kemudian ya yang terakhir adalah behavior. Behavior tuh contohnya misalnya nih, kalau kita Bashira deh gitu ya. Bashira itu kan brand Muslim. Nah kalau misalkan kita tahu ya berarti followers kita adalah followernya Bashira adalah orang-orang yang punya behavior terhadap produk Muslim. Berarti apa sih yang biasa dilakukan oleh orang Muslim? Banyak ya. Apa? Sorry. Iya, pas belum banyak followernya, gue bisa judge sendiri dulu. Yang pecinta baju muslim tuh biasanya suka apa sih, konten apa. Iya, betul. Nah, kalau behaviornya tuh misalnya nih kayak orang-orang muslim kan kayak gue muslim juga ya. Maksudnya muslim itu kan kalau jam 4 pagi itu kita biasanya sholat subuh dong gitu. Ya berarti kan ada kemungkinan jam 4 pagi itu ada kemungkinan kita ngeliat handphone. Nah, berarti kita postingnya ya kita atur pakai Facebook Studio kan bisa tuh, jadi kita minta di post, dijadwalin aja gitu. Jadi kita masukin ke sistemnya, nanti jam 4 pagi besoknya udah ke post secara otomatis. Iya, Nah, nah itu kan. ini boleh nggak jawab dikit aja? Aktivitas. Kak, kalau budget marketing terbatas buat brand baru gitu, mending spending di ads apa endorse influencer ya? Boleh hmm, dijawab singkat. Karena ada hmm, dia lagi. apa produknya tadi? Kalau brand baru, belum ada budget buat marketing. Nah, mending spending di ads apa endorse influencer? Produknya apa? Clothing ya, baju. Baju. Kalau baju, menurut gue, baju itu tuh bisa dilakukan, menurut gue menggunakan ads. Kenapa ads? Karena menurut gue ads itu lebih terukur gitu loh, Li. Kalau misalkan influencer tuh kadang kita udah bayar mahal, terus abis itu belum tentu tuh barang tuh kejual. Walaupun punya, gue ada orang terdekat gue, pengalaman banget, menggunakan satu influencer, gede banget followersnya, dan dia biasanya berhasil ngejual barang-barang orang, tapi pas di case brand orang terdekat gue ini, ternyata nggak works gitu. Padahal udah bayarnya mahal, perjanjiannya juga habis sales dapat berapa persen gitu. Jadi menurut gue sih yang mendingan pakai ads aja gitu. Ads itu lebih terukur, walaupun sekarang pengguna iPhone itu sekarang ini teknis deh, itu nggak usah gue jelasin lah. Ini udah kejawab ya Mbak Astrid Nuts ya. Nanti bisa pakai apa FB Ads lebih efektif ya. Nanti bakal ada kelas FB Ads atau ads selanjutnya kita tungguin di next level aja. Terus ada cinta nih, konten tuh dipublish setiap hari atau momen-momen tertentu aja. Setiap hari sih kalau menurut aku ya nggak sih Ki? Kalau untuk activation ya, untuk lu basi awal banget, lu nggak perlu tiap hari, nggak apa-apa, Oh, pelan-pelan aja. Jadi yang penting lu melakukan posting dulu pelan-pelan, mau 3 hari sekali, 2 hari sekali, it's okay. Tapi once brand lu udah berjalan, udah ada marketnya, itu harus tiap hari kalau bisa. supaya nggak unfollow ya. Terus terakhir Iya. nih, kalau ngatasin follower yang jaim buat berkomunikasi atau berdialog gimana caranya? Apa-apa? Cara mengatasi follower yang jaim untuk berkomunikasi atau berdialog. Aduh, gue juga ngerasain. Gitu, oh, ada ya? Gue nggak tahu nggak. Banyak. Gue banyak tahu li kayak gitu, ya gimana ya, gimana ya? Nggak tahu li, menurut lu gimana li? Suruh ngobrol di DM lah. Atau gue Ya malah kok, nggak tahu ada follower yang jaim. Apa gue kurang ya kalau peka? Jaim, gue nggak tahu ya, kalau Jaim itu biasanya bahkan malah nggak ngechat sama sekali, ngefollow aja nggak sih? Apa kayak silent follower gitu ya? Iya, ya, ya nggak tahu ya pengertian Jaim ini kayak gimana gitu kan? Ya Hmm. pokoknya sesimpel kalau misalkan itu orang nggak ke engage sama kita, atau dia itu nggak mau beli produk kita, ya berarti dia bukan market kita. Udah sesimpel itu ya. Hmm. Kasarnya orang yang bukan market kita ya hiraukan gitu sih. Oh. Nah Ki,
Berapa nih hadiah buat free kelasnya? Biar kita langsung pick penanyanya. Gue kasih 3 deh, 3 orang. Thank you. Ya udah, yang dapat hadiah kelas next level, aku kasih buat Astrid Nuts, buat tadi Desi Ayu Puspita yang pertama tanya tentang teknik closing, terus buat Cewi Dilmi. Nah, dari Bashira, aku kasih 2 produk deh, buat Sinta dan buat tadi yang nanya Es Esyari. Jadi Sinta sama Esyari DM Bashira buat klaim hadiahnya. Terus Cewi, Astrid Nuts, dan Shinta boleh DM Kariski buat klaim kelasnya ya. Makasih buat sore ini. Gila, sejam lebih ya, Ki ya? Gak Oh kerasa. iya, oh udah sejam ya? Nggak sadar Thank you lah. banget waktunya. By the way, aku baru tahu lah Instagram bisa lebih dari sejam sekarang live IG. Oh iya ya? Gak tahu deh. Kan, Oh, kan tadinya cuma 60 menit. Gue baru tahu nih. oh gitu. Buat kita aja kali hari ini. Thank you Oke, teman-teman Li. yang udah stay sampai akhir. Ada pesan-pesan nggak, Ki? Apa ya, pokoknya jangan pernah berhenti untuk kita terus berkembang karena nggak pernah ada orang yang di tahap awal itu langsung jadi 100%. Jadi 1% lebih baik aja setiap harinya. Jadi nggak perlu buru-buru, take it slow, enjoy the process. Gagalnya, pusingnya, keselnya, happy-nya, apapun semua enjoy it. Itu sebuah perjalanan yang nanti pasti akan ada hikmahnya. Amin. Semangat teman-teman semuanya. Jangan lupa belajar bareng kita sama Attention Indonesia juga. Kelasnya seru-seru. Makasih buat waktunya. Aku izin leave Thank you, ya. Lia. Thank you, Thank thank you. you. Bye bye. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gue gak bisa keluar ya? Oh, bisa, bisa. Gimana ya? Oke, Thank dadah, you. Li. Thank you, Li. Thank you.